Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristus Jawaban. Sebelum melanjutkan ibadah, mari memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store dan jangan lupa memfollow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening yang baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam, bagaimana kabarnya? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini hari yang cerah. Kita datang ke rumah Tuhan. Kita percaya hari demi hari tidak akan membaik, tapi percaya Roh Kudus itu yang memimpin kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Kita percaya Roh Kudus ada di tengah kita. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus
Dia, Dia hadir di sini. Syukur bagi nama-Mu. Sama kami ya Tuhan, sama kami ya Yes, glory, yes, go, 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 go. Yes, glory, Haleluya. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Engkau menghati, Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hati, Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya Roh Kudus hadir di tengah kita, amin. Haleluya. Anggur baru tercurah atas hidup kita, amin. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anugerah tercurah untuk umatnya dengan sukacita. Kita penuh sukacita dalam Tuhan. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib
sungguh nyata kuasanya dalam hidup kita. Karena Allah kita Allah yang maha kuasa. Haleluya. Kasihmu, kasihmu, haleluya. Jagaku, dan ku nyatakan, siapa? Yesuslah Tuhan. Amin. Dekap kasih-Mu ya Tuhan, dekap kasih-Mu setia, jagaku, kan nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Sama-sama kita katakan, Maha kuasa, Maha mulia. Ayo semua yang di atas tepuk tangan. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, Kau berkata sampai semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Memang benar kuasa Tuhan dari dulu sampai sekarang untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan pemimpin kami, Tuhan Yesus. Bagi kami sangat mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun tak ku mengerti Haleluya. apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah suara kita angkat kedua tangan. Yang tak mungkin bagi, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Mari naikkan suaramu. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Setiap yang memuji Tuhan dengan mengeluarkan perkataan ini, dia yakini itu akan terjadi dalam kehidupannya. Yang tidak pernah kami pikirkan dan tidak pernah kami lihat sekalipun, Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap orang yang hadir di tempat ini menyiapkan hatinya seperti tanah hati yang baik, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan membangun iman kami, supaya kami tidak jatuh dalam perjalanan ini. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih firman Tuhan, kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usirkan pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai sepenuhnya oleh Roh Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, mari katakan haleluya bersama saya dengan suara yang yakin. 2, 3. Puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyapa buat yang melihat melalui tayangan televisi First Media dan melihat melalui YouTube GKJ Family. Tuhan Yesus memberkati. Khotbah saya periode ini merupakan sambungan dari
2 periode lalu, yaitu Khawatir Bablas. Dengan judul kita baca bersama dengan suara yang keras, 2, 3. Keteguhan hati. Kalau saudara khawatir ini disuruh pergi, kenapa? Tidak perlu khawatir. Ya, sudah kita bahas. Kalau sudah tidak khawatir, maka langkah berikutnya saudara mesti punya hati yang teguh. Katakan, pegang dada saudara, katakan, saya harus punya hati yang teguh. 2, 3. Saya harus punya hati yang teguh. Amin. Sekarang ini dunia usaha bingung. Virusnya tidak selesai-selesai. Varian Delta membuat kita PPKM. Sekarang Omikron memang tidak lebih kejam katanya dari Delta, tapi menularnya lebih cepat. Nanti pasti ada virus lain lagi, sambungan dari COVID ini. Karena virusnya ini pinter, saudara ya. Perekonomian kita tidak membaik. Krisis ekonomi, ada begitu banyak masalah. Memang khawatir sudah mulai bablas. Tapi kalau saudara tidak punya hati yang teguh, maka iman saudara ini makin lama akan makin melemah. Sebab iman itu bisa melemah, bisa makin kuat. Hari ini saya punya banyak cerita. Cerita pertama, saudara. Satu kali ada sebuah sekolah ya, sekolah dasar. Sekarang kan sudah PTM, tatap muka. Mereka jam istirahat kumpul main. Ada seorang anak yang makan permen karet, tiba-tiba permen karetnya ketelan. Ada saudara yang punya pengalaman makan permen karet ketelan? Pak, saya nggak punya pengalaman itu, malah saya telan. Karet gelang ditelan. Dia telan permen karet, ya kaget dia. Terus dia cerita sama teman-temannya, kenapa? Saya nelan permen karet. Oh, teman-temannya lalu mulai mengganggu. Oh, kalau makan permen karet nanti tidak lama lagi kamu akan mati. Yang lain ngomong, iya betul, kamu akan mati dengan perut yang menggelembung. Karena karetnya, permen karet di dalam perut itu makin lama makin besar, perutnya menggelembung. Aneh ya. Yang lain ngomong, betul, kamu nanti akan matinya sengsara, kejat-kejat dan lain sebagainya. Ya, namanya anak kecil dengar begitu, dia nangis. Dia enggak sekolah lagi, dia pulang nangis. Pas bapaknya ada di rumah, kenapa nangis? Dia cerita sama saya. Lalu bapaknya kasih tahu, kamu enggak akan mati, tenang saja. Pokoknya sekarang kamu makan yang banyak. Supaya nanti kalau buang air, permen karetnya ikut keluar. Loh, apa enggak lengket? Teman-temannya saya bilang permen karet itu lengket. Enggak. Nanti dia didorong oleh makanan, oleh nasi khususnya. Ya. Anak itu lalu tenang karena dia lebih percaya omongan ayahnya daripada teman-temannya. Hal yang sama berlaku buat saudara. Saudara lebih percaya kepada perkataan Bapamu yang di surga atau percaya kepada keadaan sekeliling dan omongan orang-orang? Itu pilihan saudara. Bisa dimengerti? Itu pilihan saudara sendiri. Kalau saudara lebih percaya omongan teman-teman dan melihat keadaan sekeliling, ya saudara akan menangis seperti anak kecil itu dan tidak ada solusi. Tetapi kalau saudara percaya perkataan Bapamu di surga, hati saudara akan teguh, hati saudara akan tenang. Kasih kemuliaan untuk nama Tuhan, haleluya. Karena janji firman Tuhan itu banyak dan luar biasa adanya. Haleluya. Firman Tuhan ini saya ambil dari Roma 8, 31 sampai 39. Kita tidak langsung baca semua, kita akan lihat ayat per ayat. Janji Tuhan kepada saudara supaya saudara punya keteguhan hati.
Yang pertama, ayo baca yang keras. 2, 3. Allah di pihak saya. Sekali lagi, 2, 3. Ya, handphone semua dimatikan ya, karena saudara membaca dari sini tidak ada yang memakai handphone, karena kalau handphone nanti bisa ada SMS, WA dan lain sebagainya masuk. Simpan handphone saudara, saya tidak membutuhkan handphone saudara. Ayo kita baca dalam Roma 8 ayat 31, kata kita ganti saya. 2, 3. Sebab itu apakah yang akan saya katakan tentang semuanya itu? Haleluya. Ingat ya, jika Allah syaratnya di pihak siapa? Saudara. Itu syaratnya. Kalau tidak ada syarat itu, maka saudara akan kalah. Kalau Allah di pihak saudara, tidak ada yang bisa melawan, menjatuhkan saudara. Ya, janji Tuhan kepada saudara yang pertama, ingat, Allah itu di pihak saudara. Kalau Allah di pihak kita, tentu hati kita harus teguh. Ini cerita yang kedua. Lagi seorang anak kecil main layangan. Kalau sekarang layangan itu mungkin harus diperkenalkan orang tua kepada anaknya supaya anak-anak tidak main HP ya. Minggu ini kami datang ke satu jemaat dan saya bilang, jarak antara TV sama sofanya agak jauh ya. Jadi TV-nya harus agak besar. Oh iya Pak John, supaya anak-anak ini suka main sepeda, lari-lari di situ supaya agak lebar tempatnya. Nantinya mereka enggak main HP terus. Saya bilang betul itu. Orang tua yang berkorban itu agak dikosongin supaya anak-anaknya main. Jadi enggak main HP terus. Kalau anak-anak sekarang mungkin enggak tahu apa itu main layangan. Tapi saya bergembira beberapa saudara di tempat ini anaknya diajak main layangan. Bagus itu ya, Pak Robi bekas mana Pak Robi? Nah itu juara main layangan ya. Nah itu Pak David juga, Pak Andri David. Jangan suruh ngejar layangannya orang yang putus, jangan ya. Beli saja layangan. Anak kecil ini main layangan. Wah dia senang sekali ya. Nah, kalau orang main layangan tuh tidak mikir hitam badannya. Panas-panas malah siang lebih senang. Lalu datang seorang anak yang lebih besar badannya. Direbut layangannya. Kan dia lihat, wah layangannya kok bagus ya. Gambarnya itu gambar serigala di atas ya. Layangan gambar serigala saudara ya. Wah ini layangan aneh nih. Anak ini yang lebih gede ini ngerebut. Lalu yang kecil ini gak berani ngelawan. Orang ini anaknya lebih besar. Tapi terus dia ingat. Dia punya satu kata kunci. Apa kata kuncinya saudara? Dia teriak, Papa! Ya, kurang keras, dia teriak lagi. Gimana teriaknya saudara? Papa! Pendeta saudara ini khotbah ini total. Tapi saudara yang dengar juga total. Total tidur. Anak gedenya didengar ini teriak-teriak papa. Wah takut dia. Ya takut bapaknya datang. Padahal bapaknya di kantor saudara. Dilepas layangannya, diambil lagi sama anak kecilnya itu. Bapak saudara yang di surga tuh lebih luar biasa dari robot yang tadi itu saudara. Bapak saudara tidak ada tandingannya. Yang yakin dia serukan haleluya. Apa yang jatuh? Waktu anak ini teriak papa, belum tentu papanya dengar. Papanya bisa jadi nggak ada di rumah, lagi di kantor, cuma dia pinter anak ini. Tapi kalau saudara dimanapun saudara berseru, Bapamu yang di surga pasti melihat, mendengar, dan dia punya kemampuan
untuk menolong saudara. Haleluya. Kalau saudara dalam masalah, solusi saudara itu bukan anjing herder saudara, bukan anjing pitbull saudara. Solusi saudara itu bukan teman-teman saudara pejabat-pejabat yang hebat, bukan. Passwordnya cuma satu, kalau saudara dalam masalah, teriak, panggil dia, Bapa, maka dia akan datang sebagai Bapa kepada saudara. Biasakan saudara panggil dia Bapa, jangan Tuhan. Apalagi manggil nama LCC-mu, sing ada guna. Ya, enggak ada gunanya. Andri David. Davidnya lagi in the hoy di Ubud sama keluarganya, enggak bisa menolong. Panggil dia Bapa, dia akan menolong saudara. Yang kedua, mari kita baca bersama. Apa janji Tuhan dalam Roma 8, 2, 3. Allah mengaruniakan yang saya perlukan. Coba tolong dibacakan. Ayat yang ke-32, tadi ayat yang ke-31, sekarang ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Amin. Anaknya aja enggak disayang. Saya pernah cerita ini. Saudara mungkin ada yang belum pernah dengar. Mami saya almarhum itu 4 bersaudara. Yang pertama perempuan di Hong Kong, masih hidup sekarang. Semuanya masih hidup kecuali mami saya. Punya anak laki 2, tapi jauh dari Hong Kong dia. Waktu itu masih di China. Dia waktu itu di China, terus pindah ke Hong Kong. Yang kedua punya anak 3 perempuan. Yang ketiga Pak Timotius Subekti punya anak 3 perempuan. Yang keempat mami saya punya anak 3 laki. Pak Subekti, mami saya sama-sama hamba Tuhan. Dan hubungannya juga lebih dekat karena langsung kakak di atasnya. Satu kali mereka omong-omong, kamu punya 3 anak perempuan, saya 3 anak laki. Bagaimana kalau ditukar 1? Anakmu tukar 1, anak saya tukar 1. 1 di Semarang, 1 di Bali. Oh, itu ide yang bagus. Karena kalau anak 3 laki, bosen juga bapak atau ibunya ngelihat kepalanya gundul semua, ya. Kalau perempuan rias-rias apa dan sebagainya semua, ya. Coba tolong yang di belakang tuh, jangan nunduk terus. Lalu yang Semarang mulai menseleksi anak pertama, kedua, sama juga mami sama papi saya juga menseleksi. Saya ditukar enggak si Nyonyo ini? Jangan manggil saya Nyonyo, saudara ya. Yang manggil saya Nyonyo itu hanya mami papi saya. Jangan, Nyonyo ini anak terbesar. Anak pertama, biasanya kalau anak pertama kan, ya di Alkitab kan banyak ditulis anak-anak sulung. Terus yang kedua, Semi. Wajahnya Semi ini mirip banget sama papi saya, ya agak-agak gemuk juga, jangan dah. Dari kecil Semi udah agak gemuk dia. Yang ketiga saja, Steffi. Nah kebetulan anaknya Pak Subekti yang ketiga ini wajahnya mirip Stephen Luke, mirip. Oh ini saja yang ditukar, begitu ya. Sudah ambil keputusan begitu, akhirnya waktu mau ditukar, mami saya ngeliat adik saya Steffi ini waktu kecil kurus saudara, seperti tiang listrik, lebih kurus dari buru titin ya. Tapi bukan berarti dia cacingan, keluarga kami nggak ada yang cacingan saudara. Kami tidak ada cacingan, kami nagaan ya. Nggak ngerti itu, ya udah biarin, lewat saja. Kasihan, nanti kalau di Semarang dia kangen sama orang tuanya, tambah tidak mau makan, tambah kurus gimana? Akhirnya yang sana juga kasihan, karena anak mereka yang ketiga si Vera yang sekarang jadi pendeta, ya
Juga sama, kurus dan sakit-sakitan. Akhirnya keputusannya apa? Tidak jadi. Padahal punya anak 3 loh. Coba anaknya cuma 1. Siapa yang di sini anaknya cuma 1? Coba angkat tangan. Saya mau tahu. Ah itu. Pak Asarya. Anak satunya diminta oleh Tuhan. Persembahkan, sembelih dia. Mau Pak Asarya? Mending saya sembelih istri saya, begitu ya. Soalnya dia nolak-nolak ya. Oh yang sebelahnya dia yang disembelih. Istri saya lebih gemuk, Tuhan mungkin lebih senang. Daging dan lemaknya lebih banyak. Bapak punya anak cuma satu-satunya tunggal, dia kasih kok. Kalau dia kasihkan anaknya buat kita, yang lain pasti Tuhan kasih buat saudara. Kata mengaruniakan ini artinya memberkati. Jadi bagaimana mungkin ia tidak memberkati saudara? Dia tidak menganugerahkan saudara. Jawabannya tidak mungkin. Pasti Tuhan akan memberkati. 2 contoh, 1 pelaku, Elia. Terjadi musim kelaparan 3,5 tahun. Allah menyuruh dia ke sungai Kerit. Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Burung gagak kasih makan 2 kali sehari, pagi dan petang. Apa yang dibawa burung gagak? Daging dan roti. Saya pernah khotbahkan ini berapa tahun yang lalu. Burung gagak senang makan daging. Burung gagak, burung senang makan roti. Dia tidak makan daging dan rotinya, dia bawa di paruhnya, dia jatuhkan di Elia. Aneh tuh. Kalau enggak Tuhan yang suruh, bagaimana mungkin? Saudara, cara Tuhan memberkati saudara itu macam-macam. Amin. Tadi lagu yang kita nyanyikan, bahkan yang di luar saudara pikirkan, yang tidak pernah saudara duga, saudara pikirkan, Tuhan itu mampu untuk memberkati. Haleluya. Saudara, lantai yang saudara injak ini bukan hasil dari kita kumpul uang jemaat yang waktu itu ikut membangun gereja. Pak Putra Sanjaya itu saksinya. Bahkan sampai sekarang, mana Pak Putra? Oh itu dia. Sampai sekarang saya tidak pernah tahu ya Pak Putra ya, siapa orangnya. Dia kasihkan ini, nilainya berapa? 600 ya Pak ya. Ratusan juta. Karena ini keramik gede, 90 ya. 80. Atas, ini, bawah. Ini bukan keramik yang 60-60. Semi granit ini mahal, ratusan juta. Tidak pernah saya kenal. Lewat 3,5 tahun sudah selesai masa kelaparan. Elia disuruh ke rumah seorang bukan janda kaya. Kalau ke janda kaya tidak ada cerita. Ke janda yang tinggal makan terakhir dengan anaknya lalu mau mati. Karena apa? Karena enggak punya makanan lagi, enggak punya uang. Lihat cara Tuhan memelihara. Lewat janda di Sarfat yang punya ketaatan terhadap perkataan Elia. Zaman dulu, zaman Elia, Allah bicara tidak secara langsung lewat nabi-nabinya. Sekarang Allah bisa bicara secara langsung kepada saudara, mungkin tidak audible tapi bisa secara taruh dalam hati saudara. Yang penting saudara taat omongan Tuhan itu. Saudara bisa lihat kan, bukan hanya Elia yang dipelihara, janda dan anaknya tidak jadi mati, bahkan dia punya uang, dia bisa jual minyaknya yang tidak habis-habis itu. Ini cerita nyata. Satu kali ada seorang misionaris dari Amerika, ya saya lupa namanya, dari Michigan.
dia mau melakukan misi ke Afrika. Jadi dari Amerika dia bawa keluarganya, lalu dia ke Afrika di sebuah desa. Setiap bulan misionaris ini yang laki, dia ke kota, dia ada di pedalaman Afrika, dia mesti ke kota. Untuk apa dia ke kota? Ambil uang. Uang dari siapa? Ya dari Michigan yang ngirim dia itu, gereja pusatnya. Untuk ambil uang, nanti uangnya lalu dia beli bahan-bahan, bahan makanan, obat dan lain sebagainya dia perlukan, lalu dia kembali ke desa itu. Setiap bulan pokoknya dia lakukan itu. Kelihatannya tindakannya ini ada yang memperhatikan. Kenapa kok setiap bulan dia mesti pergi, terus pulangnya bawa barang-barang, bisa bawa makanan, persediaan obat dan lain sebagainya yang dia perlukan dan untuk dibagikan kepada penduduk desa. Oh, berarti dia ke kota itu ambil uang. Satu kali dia pergi ke kota, sebelum sampai di desanya ada sekelompok orang, ya pasti orang dalam di desa itu membegal dia, dicegat, dibegal, mau diapakan? Dicuri dan dibunuh. Pada saat dia sudah dipukuli, terkapar dan mau dibunuh, tiba-tiba ada yang teriak, ya, lalu mereka kayak noleh ke belakang, terus mereka lari. Pendeta misionarisnya ini heran, apa yang terjadi? Dia noleh, gak ada siapa-siapa. Tidak ada singa juga, siapa tahu di belakang ada singa kan gitu. Gak ada singa, gak ada binatang buas, gak ada siapa-siapa. Yang mukuli dia lari, meninggalkan dia barang-barang dan uangnya masih ada. Ya sudah, dia balik ke desa, dia simpan cerita itu. Lewat 10 hari ada satu orang yang datang. Dia berlutut di depan misionarisnya, dia menangis dan dia berkata, "Pak, saya salah satu orang yang mukulin Anda 10 hari lalu. Saya minta ampun, Pak. Dan saya mau bertobat." Kenapa? Kata misionarisnya. Aneh toh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Pak, di belakang kami itu ada 6 orang besar-besar. 6 orang besar-besar. Tentu kami takut. Ini 6 orang bodoh, gede-gede, tinggi besar, dengan wajah yang marah. Oh, siapa ya? Ya sudah, dia simpan cerita itu. Lewat sekian bulan dia ke Amerika karena dia mengikuti conference. Ya, keluarga masih di Afrika, dia ke Amerika, ke Michigan. Dan dia cerita hal itu. Dia bersaksi kan, disuruh saksi misionaris yang Afrika, dia saksi. Dia saksi kejadian itu. Waktu giliran pendetanya berkhotbah, sebelum berkhotbah, pendeta itu bilang, "Tanpa kamu tahu, saya membentuk pendoa yang khusus mendoakan buat kamu selama di Afrika." Sudah mau tahu berapa jumlah pendoanya? Berapa jumlah pendoanya? 6. 6 pendoa. Perhatikan saudara, hal-hal yang tidak saudara pikirkan itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Pendeta misionaris ini gak pernah tahu kalau ada 6 orang pendoa yang mendoakan dia. Dia gak pernah tahu ada 6 orang yang besar, persis 6 orang yang gede. Itu 6 orang yang selagi berdoa. Apakah pendoanya tahu bahwa yang mengancam misionaris itu? Oh, tidak tahu. Yang penting pendoa ini berdoa kepada sumber yang sama menurunkan pertolongan kepada yang membutuhkan. Perhatikan saudara, Allah itu akan mengaruniakan apa-apa yang saudara perlukan. Haleluya. Filipi 4 ayat 19,
Coba kita baca bersama. Filipi 4 ayat 19 yang sini. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya nggak dengar suara saudara. Ulangi, 2, 3. Amin. Keperluan, kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan tidak pernah habis. Kebutuhan itu saya butuh makan. Cuma sepiring saja toh. Silakan nambah 1,5, 2 piring, ya itu sudah kebutuhan saudara. Kalau keinginan ini macam-macam. Bahasa Inggris ada sedikit berbeda, makanya saya tulis jejer begitu. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mensuplai segala kebutuhanmu sesuai kekayaannya dalam kemuliaannya oleh Kristus Yesus. Jadi kalau saudara dekat sama Yesus, dekat sama sumber, Bapamu yang di surga akan memenuhi segala keperluanmu. Haleluya. Yang ketiga, ayo kita baca bersama. 2, 3. Saya dan kasih Allah saling melekat. Ayat 35 dan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Pertanyaan dilontarkan kepada saudara, kan kita yang baca. Siapakah yang akan memisahkan saudara dari kasih Kristus? Dirinci oleh Paul. Penindasan kita belum mengalami. Orang-orang di Korea Utara, sekarang di China sudah mengalami hal ini. Gak bisa lagi bebas-bebas gereja, apalagi di Korea Utara. Jangan saudara pikir di Korea Utara tidak ada Natalan. Ada kelompok Kristiani yang merayakan Natal. Di mana? Sembunyi-sembunyi. Orang mereka nonton drakor aja dihukum mati, kok apalagi ini Natalan. Kita nanti akan mengalami enggak? Oh pasti, kalau antikris muncul kan habis. Kemudian kesesakan, penganiayaan, kelaparan. Sudah enggak ada yang sampai kelaparan kan? Sampai jatuh tergeletak di rumah karena kelaparan. Lihat burung di udara Tuhan pelihara, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Haleluya. Kemudian telanjang. Martir-martir kita Kristen awal, bukannya mereka ditelanjangi dan dimangsakan kepada gladiator dan binatang buas. Itu bahaya atau pedang. Kemudian perhatikan 39. Kuasa. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Loh di atas saudara ini banyak kuasa. Apa? Kuasa kegelapan di udara. Di bawah saudara, apa Pak kuasa di bawah saudara? Saya punya banyak pengalaman loh. Saudara tinggal di pulau sini kan? Saudara kontrak rumah atau beli tanah. Saudara nggak pernah tahu di bawah di tanah itu mereka pernah tanam apa. Yang pasti bukan tanam jagung. Mereka tanam macam-macam. Saudara enggak pernah tahu. Kenapa ya? Kalau saya tidur di kamar ini,
susah tidurnya, rasanya gelisah dan panas. Itu ada yang pernah terjadi loh. Satu anggota kami. Kalau saya tidur di kamar yang itu, tidak apa-apa. Sedangkan ini jadi kamar tidur karena rumahnya nggak besar. Saya langsung tahu, oh, tidak usah dibongkar rumahnya. Di bawah kamar itu pasti ada sesuatu yang ditanam. Bisa jadi kepala manusia, toh, bisa jadi jimat dan lain sebagainya. Lihat itu. Kalau di atas kan sudah jelas, roh-roh di udara. Kemudian makhluk lain. Makhluk apa, Pak? Dimulai dari yang setan yang kelasnya paling lamban. Ada loh, setan cepat, setan lamban itu ada. Bukan hanya orang cepat, orang lamban. Setan juga ada. Ayo, siapa yang bisa jawab? Setan yang paling lamban itu apa, saudara? Siapa atau apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Betul. Setan yang paling lamban ini supaya saudara pinter. Suster ngesot. Tahu artinya ngesot? Satu kali saudara mau kencing, wih, di depan kamar mandi ada suster ngesot. Saudara takut, lari. Sudah nggak usah takut, lari saja. Dia enggak akan pernah sampai mengejar saudara. Halo, yang sana mengerti? Saudara lari itu apa, saudara? Ngesot. Gak usah takut, sama suster ngesot saja takut, saudara. Suster ngesotnya cepat, Pak. Gak ada cepat, orang kakinya lumpuh maka dia ngesot. Saudara takut ngapain? Tendang aja sudah selesai toh. Makhluk astral, spirit doll. Ya, kalau saudara takut boneka anak-anak saudara, jangan-jangan ini spirit doll, Pak. Ya sudah, minggu depan bawa ke gereja kasih saya. Kalau bagus saya kasihkan orang lain, kalau jelek saya buang di tong sampah saja. Kalau ada spirit doll-nya, Pak, tak tapuk kepalanya, tempeleng kepalanya. Spirit doll opo. Ya. Ada pepatah. Coba kita baca. 2, 3. Kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang jalan, kasih Allah. Yakin? Ya. Loh, waktu dulu saya sekolah kok enggak pernah dengar pepatah kasih anak sepanjang gala. Ya waktu itu kamu bolos. Ya, kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang jalan, kan begitu. Kasih Allah sepanjang zaman. Tapi perhatikan, meski Allah itu mengasihi saudara, bukan berarti saudara ini tidak menghadapi masalah. Masalah itu tetap, matahari ada untuk orang jahat, untuk orang baik, panas untuk orang jahat, untuk orang baik, hujan angin untuk orang jahat, untuk orang baik. Bukan berarti kalau hujan angin, orang baik, orang Kristen, di rumahnya hujan biasa, tetangga, orang jahat, hujan angin. Tidak begitu. Ya. Matahari di sebelah terik banget, di kita kayak ada payungnya. Oh enggak, sama, semua sama. Ini ada cerita lagi, saudara. Ada seorang ibu ditinggal mati suaminya, ya, dia jadi janda. Selama ini mereka tinggal di rumah. Ini rumah saudara istrinya yang ada di luar pulau. Dan setiap bulan saudara istrinya ini kasihlah uang. Karena ini udah ditinggal mati suaminya. Kasih uang, tentu bukan uang yang besar jumlahnya. Pokoknya kasihlah setiap bulan adalah ngasih. Satu kali janda ibu ini udah tua, sakit ya. Uangnya habis, dia nggak punya uang.
Karena dia pakai untuk pengobatan, untuk ini itu. Ini keadaan yang sulit kalau nggak punya uang. Kalau saudara nggak ada uang, pusing kepalanya. Dia sudah berdoa sama Tuhan 1 hari, 2 hari, 3 hari, kayak nggak ada pertolongan. Dia mau minta sama saudaranya, malu dia ya. Udah dah, daripada suntuk, dia bersih-bersih rumahnya. Ada satu lemari ya, dia keluarkan barangnya. Ini lemari suaminya. Masih ada sisa-sisa pakaian, dia atur, ya dia bersihkan. Terus di salah-salah dia membuka laci ini. Waktu dia keluarin lacinya, loh, kok di dalam laci yang besar itu ada laci kecil. Dia tidak pernah tahu selama ini. Ya, kalau lemari-lemari zaman dulu, kalau sudah tarik keluar semua laci itu, ini ada laci kecil. Dia nggak pernah tahu ini. Loh, kok ada laci kecil? Karena dia mau bersihkan dan dia penasaran, dia buka laci kecilnya. Oh, ada satu benda yang dibungkus sama kain, udah tua kainnya. Dia buka kainnya, jatuh bendanya. Prang. Apa saudara? Ini cerita sungguh ini. Cerita nyata yang dialami oleh seorang di Jawa Tengah. Saya nak ngomong di Jepara, nanti jadi karuan, enggak karuan. Bisa ada di Bojonegoro, di Amsterdam, di Australia, enggak usah. Pokoknya Jawa Tengah aja, udah cukup dah. Emas batangan. Loh. Jadi suamiku nih nyimpen emas batangan. Iya. Suaminya ini nyimpen emas batangan untuk sewaktu-waktu digunakan kalau perlu. Lah, kok suamiku enggak pernah ngomong? Lah ini. Ibu-ibu dengar baik-baik. Buka telinga saudara. Kalau enggak ada apa-apa, si suami ini ngomong sama istrinya, aku ada nyimpen emas batangan loh. Enggak lama emas batangannya tinggal batang aja saudara. Emasnya hilang. Beli ini, tinggal batangnya tok. Jadi suaminya diam. Setuju suami-suami? Woi, sini berani sekarang, sini yang sini takut semua ya. Pak Irawan, takut sudah. Berani bilang setuju? Enggak masuk rumah. Ya, suaminya nyimpan emas batangan. Dia jual, dia bisa ini itu, emas batangan nih 1 kilo aja sudah berapa miliar kan saudara. Hidupnya terpelihara sampai sekarang. Tapi saya kasih saran sama saudara. Kalau saya khotbah nih kadang saya bisa berpikir cepat sekali kemana-mana. Jangan nanti saudara sampai rumah yang punya lemari-lemari yang kuno. Kamu keluar. Kamarnya dikunci. Mau apa? Mama mau bersih-bersih. Lemari kuno semua barang dikeluarin. Ada buku, ada kertas, ada baju yang lama-lama yang sudah bau, yang rayapan semua dikeluarin. Ada apa mah? Pokoknya gak usah ikut campur. Tadi saya imani omongannya Pak John itu. Jangan-jangan suami saya ada nyimpan emas batangan. Ya, enggak usah. Orang suamimu enggak pernah beli emas batangan, apanya mau dicari saudara ya. Pak Fendi ketawa paling keras. Iya, ngapain aku nyimpan emas batangan? Nah, yang ketawanya paling keras itu mencurigakan saudara ya. Bukan berarti enggak ada masalah, ada masalah. Ibu ini kesaksiannya saya dengar seorang pendeta cerita, ini jemaatnya. Yang keempat, baca bersama dengan suara yang keras. 2, 3.
Allah membuat saya lebih dari pemenang. Ayat yang ke-37, tolong dibacakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Haleluya. Ya, saudara dibuat bukan hanya pemenang, tapi melebihi pemenang. Coba lihat ini. Tantangan yang ada itu, kesulitan yang saudara hadapi, kekhawatiran yang menghambat hidup saudara, itu bukan untuk menjatuhkan, menghancurkan saudara, tidak. Itu salah satu cara Tuhan memperkuat otot iman saudara. Amin. Cara Tuhan supaya saudara ini tetap berusaha. Orang kan perlu berusaha. Waduh, saya di PHK dari pekerjaan saya. Gimana? Lalu otaknya mikir. Bukan diam di tempat tidur lalu nangis-nangis. Makan perlu terus makan. Uang perlu. Tidak ada itu akan datang hanya dengan tidur dan nangis-nangis. Harus ada usaha. Saya ambil satu contoh. Tolong orangnya pegangan dulu supaya enggak jatuh. Bu Silvi pegangan, nanti kalau dipuji-puji jatuh, nanti kepalanya besar kan jatuh. Saudara, saya ngomong supaya saudara punya contoh nyata. Rekan seiman kita Bu Silvi ini saya akui dia luar biasa. Pak Irawan tuh hoki dapat istri seperti gitu. Dulu belum zamannya orang pakai Peduli Lindungi, dia sudah buat kartu vaksin. Siapa yang mau pesan kartu vaksin, saya diberikan gratis. Karena gratis itu lalu saya promosikan dia. Ya, dia bikin kartu vaksin, ya. Belum zamannya orang buket bunga itu sudah kuno. Saya lebih senang dikasih bunga uang daripada bunga hidup. Kalau saya ulang tahun, saudara jangan kirimi bunga ke saya. Dulu waktu saya ulang tahun, saya bisa menerima 10 karangan bunga, saudara ya. Sampai saya pernah bilang di gereja ini, apakah saya ini disuruh makan bunga hidup itu? Untuk apa saya dikasih bunga? Mending bunga uang, setuju saudara? Alah saudara, ini jangan pura-pura lah. Milih bunga atau milih bunga uang? Hah? Milih bunga uang dong. Sekarang buket itu berbentuk bunga uang, bener loh saudara. Kalau yang ngasih ini kaya, buketnya warnanya merah. Ya 100 ribuan semua. Berbentuk bunga, yang terima kan senang. Betul enggak? Ini buket ini nilainya 2 juta misalnya. Wah luar biasa toh. Saya nggak pernah tahu, makanya pesan sama Bu Silvi. Kalau yang sederhana, warnanya ungu 10 ribuan atau coklat 5 ribu. Tengah-tengah biru, jadi buket macam-macam. Biru 50 ribuan, dia sudah buat. Sekarang kalau saudara ke toko-toko bunga yang di Mejen Sutoyo itu, mereka baru bikin-bikin sekarang. Tapi Bu Silvi sudah lebih dulu mempelopori. Ini luar biasa. Usaha cake-nya kena pandemi, COVID, stop. Dia usaha seperti itu. Sekarang sudah kembali, coklat dan cake-nya oke, yang mau pesan silakan. Nah itu supaya saudara ulet, berusaha dan berharap kepada Tuhan setiap hari. Haleluya, itu cara Tuhan. Bukan untuk menjatuhkan, menghancurkan saudara, bukan. Ada seorang yang terdampar di pulau yang terpencil. Ini katakan saudara misalnya. Ya terdampar. Pak John ini kebanyakan nonton film, ya mungkin. Sendirian, waduh pusing dia kepalanya. Lalu dia bikin gubuk. Sekarang di televisi itu saya senang melihat survival ya. Jadi orang ditaruh sengaja 10 hari di satu tempat pulau terpencil, ditemani anjingnya. Bukan anjing tetangga, kalau anjing tetangga bisa digigit atau orangnya
makan itu anjing gitu. Anjingnya 10 hari, kalau bisa hidup bagus. Kalau enggak dia menyerah, dia kasih tahu. Nah ini terpencil, dia punya teman, dia bikin gubuk. Dia tinggal di sana, dia makan seadanya dari tumbuhan, dari apa yang didapat ya. Kelaparan dan sebagainya. Nah, satu kali dia menjelajah masuk lebih dalam ke hutan tersebut untuk lihat, explore dan lihat siapa tahu ada sumber makanan yang lain. Waktu dia balik, dia kaget, gubuknya terbakar karena dia lupa matikan api unggunnya. Waduh, sudah tidak ada pertolongan dari Tuhan. Kobak terbakar tempat tinggalku. Aduh, dia nelongso saudara. Enggak lama kemudian ada bunyi. Tuh. Itu bukan bunyi kentutnya. Karena keras bunyinya. Dia lihat ada kapal datang. Skoci turun, lalu dia diselamatkan. Terus dia tanya, loh kok bisa tahu saya ada di pulau itu? Loh saya nggak tahu kamu ada di situ. Kami ini melihat apa saudara? Asapnya itu loh. Asapnya itu, oh berarti ini ada orang yang minta tolong di sana itu. Jadi kami datang, ternyata benar ada orang di sana. Dalam masalah-masalah yang saudara hadapi, kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara dan Tuhan itu enggak terpisahkan. Haleluya. Bapamu tuh tahu kamu lagi susah, sudah enggak usah teriak-teriak, dia tahu. Ada 3 sikap untuk bisa menerima janji Tuhan. Roma 4:18-21. 3 sikap yang harus saudara miliki. Kalau saudara nggak punya sikap ini, ya yang 4 di atas itu nggak akan terrealisasi dalam hidup saudara. Ayo kita baca ganti-ganti. 18 pria, 19 ganjil wanita. Kaum pria angkat suara saudara. 18, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Abraham sudah kira-kira 100 tahun, Sarah sudah berhenti menstruasi. Yang pertama saudara tidak boleh bimbang. Katakan saya tidak boleh bimbang. 2, 3. Saya tidak boleh bimbang. Abraham sudah tua, lihat Petrus. Tidak usah kita baca Yakobus 1 ayat 6. Ya, saya cuplik saja, orang yang bimbang itu seperti gelombang laut, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Saudara kalau ditaruh di laut kiri kanan pusing lama-lama. Petrus waktu dia melihat Yesus, dia jalan di atas air. Waktu dia lihat air yang gelombangnya keras itu, dia jatuh. Kalau ada masalah, saudara lihat kepada Tuhanmu, saudara jalan terus. Tapi kalau saudara lihat kepada masalahmu, pasti saudara akan jatuh. Itu loh. Bimbang ini bukan, tidak bimbang ini bukan Allah yang berikan. Tuhan kasih supaya aku enggak bimbang, kasih supaya aku enggak bimbang. Tidak. Saudara yang sendiri yang harus tidak bimbang, bang. Yang kedua, iman diperkuat.
Iman lemah, hidup selalu galau. Penuh kekecewaan, kebingungan. Iman kuat, hati tenang, hidup mantap. Pepatah aja ngomong gitu. Iya toh? Iman lemah, galau. Imannya kuat, hatinya tenang, hidupnya mantap. Iman diperkuat. Yang ketiga, memuliakan Allah. Tolong dibacakan, Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, Amin. amin. Saudara jangan hanya megang. Oh amin, Tuhan akan memberikan kepada saya apa yang saya inginkan. Haleluya. Lo ada syaratnya. Syarat di atasnya itu loh, lihat-lihat dulu. Bergembira. Bergembira karena apa? Karena Tuhan. Maksudnya begini, kalau saudara dalam masalah, problema, bukan saudara senang-senang. Oh aku senang gak punya uang. Hore minyakku habis. Nanti aku bisa minta sama Bu Susan, dia baru dapat minyak. Bukan begitu. Saudara di PHK atau dikasih tahu bos, mulai bulan depan kondisi perusahaan turun, kamu dapat gaji 50%, masuk 50% saja sebulan. Terus sampai rumah, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Itu bukan bergembira, tapi itu gendeng. Bergembira dan gendeng beda tipis. Ya. Bergembira karena Tuhan. Maksudnya gimana? Enggak apa-apa aku di PHK. Enggak apa-apa aku 50% gaji. Mungkin ini cara Tuhan. Kan saya setengah bulan tinggal di rumah. Setengah bulan ini saya mikirkan, saya bisa jual apa ya? Saya bisa berusaha apa ya? Saya masih punya tenaga untuk jual, kecuali jangan jual diri. Kalau mau jual diri dengan cara yang halus boleh. Gimana Pak? Pergi ke pasar Badung, jadi tukang pikul, itu jual diri namanya. Pikul, belanjaannya orang, sudah dibayar. Suwon, saya baru dengar ya. Suwon, catat itu bahasa Yunani, siapa tahu keluar di kuis. Suwon. Usaha saudara. Ambil di sini ada untung, jual. Misalnya saudara ambil di dia 10.000, jualnya 30.000. Enggak ada yang beli saudara. Saudara beli beras 50.000, saudara jual 100.000, enggak ada yang beli, enggak ada yang beli, ya. Ya jual 52, 55.000 lah, dapat cuan 2.000, 5.000, yang penting banyak. Ada toko Raja Wali, saudara tahu toh di Tukat Barito. Saya baru beli mesin di sana kemarin. Beda sama toko lain, mesin yang sama 70.000. Saya keliling sama Nathan. Dari Sumatera bisa ke Tukat Barito jauh. Saya cek dulu harganya. Saya masih ngecek loh, saya nggak asal beli, padahal saya punya uang. Saya cek, beda 70.000, harga cuma 600. Jadi saudara jangan sok kaya juga. Wih bajunya baru, sepatu model baru, tidak ada diskon, langsung beli. Tulis di baju saudara, baju ini tidak diskon loh. Saya lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanan saudara, lihat kiri kanan dulu. Itu baju-baju yang gak ada diskonnya saudara. Keren ya, gak usah bergengsi. Gengsi tidak membuat saudara kenyang. Betul? Cek dulu harga. Jangan lalu sudah ngecek, gak jadi beli, cilaka saudara. Wih saya mau beli TV loh, cek toko ini, sampai istrinya, suaminya tanya, kamu nih mau ngecek berapa toko? Minimal 10 toko. Waduh, dicatat terakhir. Gimana? Jadi beli toko yang mana? Gak jadi. PHP. Ya cek dulu. Tapi jangan begini loh saudara ya, saudara sakit perut apa tuh? Ke apotek sini, berapa obat medset ini? 25.000. Tunggu saya cek dulu lain. Pokoknya khotbah saya ini jangan saudara artikan telan mentah-mentah gitu. Nanti saya disalahkan. Kan Pak John bilang suruh ngecek. Loh,
Ya punya hikmat lah sedikit ya. Punya hikmat lah sedikit. Iya. Saya bergembira. Saya masih punya napas, masih punya tenaga, masih punya keluarga, masih punya orang-orang mengasihi, masih punya anggota Kersel, masih punya LCC yang tajir. Yang bisa memberikan, bukan hanya pinjaman, tapi memberikan saya uang. Antara lain Pak Pohok, bukan begitu saudara ya. Oh, jangan yang seperti ini saudara peka sekali. Catat Pohok, kalau ada apa-apa ke dia jangan. Kalau saya bergembira, Tuhan akan menolong saudara. Haleluya, lihat tuh. Dia akan memberikan apa yang diinginkan. Saudara perlu apa? Makan. Tuhan akan ngasih. Haleluya. Haleluya. Dengar baik-baik supaya saudara makin teguh. Kuatir bablas, hati teguh. Kita hadapi tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Keluarkan iman saudara dengan memujikan lagu ini. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Katakan. Haleluya. Naikkan kedua tanganmu, angkat wajahmu, hidupku. Haleluya. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku. Haleluya. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh haleluya. Yang tak pernah kulihat, itu yang kau sediakan bagiku. Naikkan penyembahanmu, bikin hati Tuhan bergembira karena dupa yang harum yang kau persembahkan. Oh, kidere kelemerelele, kiara lawa, lalaelelele, kere kelemerelele, alawa, lalalala, kire, kire kelemerelele, alawa, lalalala.
Saya kasih kesempatan saudara yang punya masalah, bilang sekarang sama Tuhan. Lihat ke atas, angkat wajahmu. Kasih tahu Bapamu, Bapa, ini masalahku. Hanya Engkau yang bisa menolong. Karena kuasamu tidak terbatas adanya. Percayalah roh Tuhan ada di tempat ini. Setiap tangan yang terangkat membawa masalah mereka tidak akan dibiarkan pulang tanpa mendapat jawaban dari Tuhan. Roh Tuhan melayang di tempat ini. Dia menjamah memberikan kekuatan. Dia menolong buat yang lemah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ke depan akan banyak persoalan yang kami hadapi. Tetapi firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami. Bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Kami percaya setiap persoalan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, Engkau akan menguatkan iman kami makin hari makin luar biasa di dalam Engkau. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami tetap memegang firman-Mu. Biarlah kami terus berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kami. Tetapi kalau keadaan yang kami hadapi ini karena kesalahan kami mohon ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih jikalau masalah ini datang karena Kau izinkan terjadi. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk bisa bertahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai terus makin hari makin luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya. Terima kasih apapun yang dikerjakan yang Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda kesetiaan mereka, tanda ketaatan mereka, dan tanda mereka membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya, Tuhan berjanji, penyertaan Tuhan datang dalam hidup saudara. Kami percaya yang datang sehat, pulang lebih sehat lagi. Yang mendengarkan di rumah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam masalah Engkau punya Tuhan yang luar biasa adanya. Terima kasih Bapak, padanya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu ingin memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening yang baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.